Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizka Umari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi gizi yang sekarang masih pembelajaran di tahap semester 4. Dan di sini saya akan membahas tentang perubahan dalam kemampuan dan fungsi kognitif, emosi, dan perilaku pada dewasa. Perilaku merupakan manifestasi kehidupan psikis, sebagaimana yang diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dengan adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu. Di samping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali, yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan. Perilaku manusia merupakan perilaku yang terintegrasi. Nah, ada pula pengertian dari masa dewasa, yaitu masa dewasa awal, yang dimana adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Secara fisik, seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Karakteristik perkembangan masa dewasa. Yang pertama ada perkembangan fisik. Pada masa dewasa awal, seluruh organ tubuh manusia akan mencapai puncak pertumbuhan yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Yang kedua ada perkembangan intelektual, ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide pemikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan tinggi. Yang ketiga ada perkembangan moral. Di sini mereka mempersiapkan dan membukukan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua. Terbagi atas dua komponen otak yang berperan, yaitu ada korteksa dan hipokampusa. Yang keempat ada perkembangan bahasa, di mana pada orang dewasa tidak lagi sepanjang atau sebanyak perkembangan bahasa anak-anak yang mengalami 7 tahap perkembangan. Mungkin di sini orang dewasa lebih berperan sebagai orang yang menyukseskan perkembangan bahasa pada anak. Yang kelima ada perkembangan motorik, yaitu mempunyai hubungan yang positif dengan kondisi fisik yang kuat dan kesehatan yang baik. Terus yang keenam ada perkembangan emosi. Di sini orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu emosi pada kelompok dewasa dini, kelompok dewasa madya, dan juga kelompok dewasa lanjut. Pada perkembangan emosi pada kelompok dewasa dini sekitar umur 18-40 tahun, terutama pada orang-orang yang baru memasuki fase ini, yaitu 18-25 tahunan, di mana mereka baru saja beranjak dari masa remaja ke masa dewasa. Tentu saja perkembangan emosi mereka pun masih terbawa dari fase remaja, mereka yang dikenal sebagai emosi yang tidak stabil. Kemudian ada perubahan dalam kemampuan dan fungsi kognitif, emosi, perilaku pada dewasa. Yang pertama ada perubahan dalam kemampuan kognitif, yaitu ada penuaan dan perubahan kognitif, yaitu proses penuaan dapat mempengaruhi fungsi kognitif termasuk memori, pemecahan masalah, dan kecepatan pemrosesan informasi. Yang kedua ada pembelajaran seumur hidup, yaitu dewasa dapat terus meningkatkan kemampuan kognitif mereka melalui pembelajaran seumur hidup. Terus yang kedua ada perubahan dalam fungsi emosional terbagi menjadi 2. Yang pertama stabilitas emosi. Seiring bertambahnya usia, beberapa orang mengalami peningkatan stabilitas emosional. Yang kedua ada perubahan prioritas emosional, dapat berubah seiring berjalannya waktu. Fokus pada pencapaian karir mungkin berkurang, sedangkan hubungan sosial dan kehidupan keluarga menjadi lebih signifikan.
Yang ketiga, ada perubahan dalam perilaku. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan dalam kemandirian dan adaptasi terhadap peran baru. Kesimpulannya yaitu masa dewasa awal merupakan periode penting yang penuh dengan perubahan dan penyesuaian diri terhadap tuntutan peran sebagai individu dewasa. Hal ini meliputi aspek reproduksi, penyesuaian dan peran perkawinan dan orang tua, ketegangan emosional, ketergantungan dan perubahan nilai-nilai dalam memasuki dunia dewasa. Dari uraian di atas terlihat bahwa dewasa mengalami perubahan dalam kemampuan kognitif, fungsi emosional, dan perilaku seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, pembelajaran seumur hidup, stabilitas emosional, perubahan prioritas emosional, kemandirian fisik, dan adaptasi terhadap peran baru dalam kehidupan. Sekian pembahasan perubahan dalam kemampuan dan fungsi kognitif emosi dan perilaku pada dewasa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.